Shalom pagi bersama Tuhan Kepala. Terima kasih Bapa yang telah baik, yang sangat baik, yang sangat mencintai kami. Oleh karena kasih karunia-Mu kami masih bisa hidup. Kami ada semua karena Tuhan. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat kepada Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, tapi firman jadi berkat buat kami, dan kami urapi hamba-Mu, urapi kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Allah 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat 27. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Sekala-kala aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang tanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah Bapa, aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan Bapa, aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalam. Tidak ada kamu Bapa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi Bapa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Kartu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk mendapatkan suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja mukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya asal sudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Kita lihat bagaimana sikap Paulus dalam pemberitaan Injil. Dia tidak menggunakan hak yang jadi haknya. Ya, sekalipun dia tidak menggunakan haknya, apa yang jadi haknya sebagai pemberita Injil. Kalau sekarang katakanlah PK-nya dia tidak ambil, dia tidak mau, dia tidak ambil, bukan tidak mau, dia tidak ambil, digunakan uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan sangat menarik buat kita pada pagi hari, harus suatu pribadi yang tidak berhitungan dalam melayani Tuhan.
Dia tahu upahnya, bukan upah di dunia, tapi upahnya dari surga. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan pada ayat yang ke-18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberitaan ini. Dia tidak menggunakan haknya sebagai ini. Kenapa? Dia berusaha memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia juga mematikan dirinya. Selain dia mematikan orang lain, dia matikan dirinya sendiri. Di mana kata rahasia? Perhatikan ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku yang menguasai seluruhnya, supaya sudah pemberitaan Injil pada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak, jangan orang diselamatkan dengan pengertian gorogo. Kalau itu berkata, orang baik penumpang pada lari naik bus ke Grogol, tapi calon itu tidak pernah ke Grogol. Bang, abang sudah pernah tahu ke Grogol, aku belum pernah tahu ke Grogol. Dia hanya lihat surga. Banyak orang naik perahu ke surga, tapi calon itu tidak pernah masuk dalam baterai. Hanya tahu ke surga, tapi nggak pernah naik ke surga. Biar kita juga, Paulus memperhatikan surga, semua beri selamat, dia juga memperhatikan. Kita juga harus memperhatikan hidup kita. Jangan kata anak-anak harus ke gereja. Ayo anak-anak lagi rajin sekolah minggu, rajin ke gereja, isi rajin ke gereja, suami rajin. Ternyata sebagai suami nggak mau datang ke gereja, istri tidak mau ke gereja, cukup gerejanya YouTube. Kenapa YouTube cukup? Sambil dengar firman, ngopi dengan firman Tuhan, sama saja. Tidak, pasti ada perbedaan ketika kita masuk dalam rumah Tuhan. Ya, ketika kita masuk dalam rumah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan bersama istri dan anak dan saudara seiman. Bukankah firman Allah berkata dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan melupakan ibadah bersama. Di situ kita merasakan hadirat Tuhan. Bukan kita nggak boleh gereja itu, silakan, tapi kita lebih mementingkan, yang utamakan persekutuan, ya, bersekutu bersama-sama saudara seiman, saling mendukung. Yang lemah jadi kuat karena kita rajin, yang lemah jadi kuat karena kita memberi dorongan, yang sudah putus asa jadi kuat karena kita memberi kekuatan. Bukan dari pihak pendeta, tapi dari kita, sebab kita juga suratan Kristus yang dapat dibawa. Tidak cukupnya pendeta yang bekerja, semua ambil bagian, sebab kita tubuh Kristus. Ada tangan, kaki, mulut, semua harus bekerja, bukan pendeta, ya, tapi semua ambil bagian. Di situ kita lihat, oh, orang lain juga perlu keselamatan, saya juga selamat. Jangan kita hanya bisa bicara, ya, tapi kita bisa melakukan dengan baik. Warga kita istimewa, anak-anak kita, mantu kita, pegawai kita boleh menerima Yesus selamat, dan kita boleh selamatkan. Bukan hari Minggu kita tidur nonton, mungkin dengan firman Tuhan YouTube cukup bagus. Itu bukan itu hanya tambahan, tapi lebih pada kita ada satu persekutuan dan pengembalaan. Amin. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang beda daripada beda. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami jadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam pengembalaan dan tidak salah. Jangan kami memberitakan Injil kami terhilang, tapi juga kami memberitakan Injil kami juga diselamatkan Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak guna satu juga bekerja, berdagang, sekolah serta perjalanan kami. Kita selamat, pulang selamat. Apa aja kebutuhan kami cukupkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Mereka hamba-hamba Allah. Berikan mereka takut kepada Tuhan, dan tugas-tugasnya dikerjakan dalam pundak mereka. Dan tahun politik tetap memberikan amanah negara kami Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus. Dan saudara, hari ini sampai Maranatha, hari sekarang, yang cinta dia katakan amin.